Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sambungan. Next. Kelompoknya ada Zelda Kirana Grandis, Walda Hayati, Erwin Yoga Pratama, Cika Wulandari Dwi Pramesti, Arneta Desila Wijaya, Miranda Dusyafira, sama Ferry Adi Pratama, Farhan Amrijal, Rajwardi Asy'ari, sama Fadila Ramadhani. Yang pertama, sistem sambungan pracetak. Yang pertama ada kriteria pemilihan jenis sambungan, kekuatan, duktilitas, perubahan volume, ketahanan, durability, tahan kebakaran, mudah dilaksanakan. Kekuatan itu strength, sambungan harus memiliki kekuatan untuk dapat menyalurkan gaya-gaya yang terjadi ke elemen struktur lainnya selama waktu layan atau serviceability, termasuk adanya pengaruh dari rangkap dan susun beton. Yang kedua, duktilitas, kemampuan dari sambungan untuk dapat mengalami perubahan bentuk tanpa mengalami keutuhan pada daerah sambungan untuk mendapatkan duktilitas yang baik dengan merencanakan besi tulangan yang meleleh terlebih dahulu dibandingkan dengan keruntuhan dari material betonnya. Yang ketiga, perubahan volume, yaitu sambungan dapat mengantisipasi adanya retak, susut, dan perubahan temperatur yang dapat menyebabkan adanya tambahan tegangan yang cukup besar. Ketahanan, apabila kondisi sambungan dipengaruhi cuaca langsung atau korosi, diperlukan adanya penambahan bahan-bahan pencegah seperti stainless steel, epoxy, dan atau galvanis. Yang kelima, tahan kebakaran, yaitu perencanaan sambungan harus mengantisipasi kemungkinan adanya kenaikan temperatur pada sistem sambungan pada saat terbakar, sehingga kekuatan dari baja maupun beton dari sambungan tersebut tidak akan mengalami pengurangan. Yang mudah dilaksanakan dengan pertimbangan bagian-bagian berikut ini pada saat merencanakan sambungan. Yang pertama, standarisasi produk jenis sambungan dan kemudahan tersedianya material lapangan. Yang kedua itu hindari keruwetan penempatan tulangan pada daerah sambungan. Yang ketiga, hindari sedapat mungkin pelubangan pada cetakan. Yang keempat, perlu diperhatikan batasan panjang dari komponen pracetak dan toleransinya. Yang kelima, hindari batasan yang non-standar pada produksi dan pemasangan. Yang F, gunakan standar hardware seminimal mungkin jenisnya. Yang terakhir, merencanakan penangkatan komponen bentuk pracetak semudah mungkin dari baik di pabrik maupun di lapangan. Selanjutnya, menggunakan sistem sambungan yang tidak mudah rusak pada saat pengangkatan. Yang terakhir, diantisipasi kemungkinan adanya penyesuaian lapangan. Yang kedua itu ada sambungan. Sambungan itu berfungsi sebagai penghubung antar elemen pracetak, juga sebagai penyalur gaya-gaya yang bekerja pada elemen struktur yang satu dengan elemen struktur yang lain yang nantinya akan diteruskan ke fondasi. Sebelumnya. Sambungan Sebelumnya lagi. Jenis sambungan antar komponen beton pracetak yang biasanya dipergunakan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sambungan kering atau dry connection. Yang kedua, sambungan basah atau wet connection. Next. Sambungan kering. Sambungan kering menggunakan bantuan pelat besi sebagai penghubung antar komponen beton pracetak dan hubungan antara pelat besi dilakukan dengan baut atau dilas. Penggunaan metode sambungan ini perlu perhatian khusus dalam analisa dan pemodelan komputer karena antar elemen struktur bangunan dapat berperilaku tidak monolit. Sambungan basah. Sambungan basah terdiri dari keluarnya besi tulangan dari bagian ujung komponen beton pracetak, yang mana antar tulangan tersebut dihubungkan dengan bantuan mechanical joint, mechanical coupe, atau panjang penyaluran. Kemudian, pada bagian sambungan tersebut dilakukan pengecoran beton di tempat.
Jenis sambungan ini dapat berfungsi baik untuk mengurangi penambahan tegangan yang terjadi akibat rangkak, susut, dan perubahan temperatur. Sambungan basah sangat dianjurkan untuk bangunan di daerah rawan gempa karena dapat menjadikan masing-masing komponen beton pracetak menjadi monolit. Sambungan basah dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu in situ concrete joints. Sambungan jenis ini dapat diaplikasikan pada komponen-komponen beton pracetak. Antara lain, kolom dengan kolom, kolom dengan balok, plat dengan balok. Metode pelaksanaannya adalah dengan menggunakan pengecoran pada pertemuan dari komponen-komponen tersebut. Sedangkan untuk cara penyambungan tulangan dapat digunakan dengan metode coupler atau overlapping. Pelaksanaan penyambungan in situ concrete joints berdasarkan tahap pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pelaksanaan satu tahap. Yang dimaksud di sini adalah proses pelaksanaan penyambungan antara kolom-kolom balok yang dicor dalam satu kali pengecoran. Penyambungan baja dapat dilakukan dengan menggunakan las atau overlapping. Yang kedua yaitu pelaksanaan dua tahap. Pelaksanaan dua tahap diaplikasikan pada penyatuan komponen-komponen beton pracetak yang dapat dijadikan menjadi dua tahap. Contoh adalah proses penyatuan kolom-kolom dengan balok. Tahap yang pertama adalah dengan pelaksanaan penyambungan antara kolom dengan balok, kemudian dilanjutkan dengan pengecoran antara kolom dengan kolom. Next. Next. Sambungan basah yang kedua yaitu pre-page aggregate. Cara penyambungan jenis ini adalah dengan menempatkan agregat pada bagian yang akan disambung dan kemudian dilakukan injeksi air semen pada bagian tersebut dengan menggunakan pompa hidrolis, sehingga air semen tersebut akan mengisi rongga dari agregat tersebut. Selanjutnya ada kolom splice. Next. Dalam sambungan splice itu ada dua jenis. Yang pertama ada lap splice dan yang kedua adalah mechanical splice. Untuk sambungan lap splice adalah metode tradisional untuk menyambungkan kedua tulangan. Sambungan lap splice bergantung pada kekuatan beton kolom. Gaya yang diterima pada satu tulangan dilanjutkan pada beton kolom dan kemudian diterima pada sambungan tulangan. Yang kedua ada mechanical splice. Mechanical splice merupakan sambungan metode terbaru untuk menyambungkan kedua tulangan dengan menggunakan coupler. Sambungan mechanical tidak bergantung dengan kekuatan beton pada kolom, sehingga sambungan ini lebih kuat dibandingkan dengan sambungan lap splice. Selanjutnya. Ini merupakan bentuk sambungan splice. Lap splice. Menurut Teknika Manual Part 6, sambungan lewatan lap splice dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sambungan lewatan antara dua batang tulangan yang bersinggungan satu sama lain kemudian diikat, dan yang kedua sambungan lewatan dengan spasi tertentu antara kedua batang. Nah, panjang lewatan yang dibutuhkan harus diperhitungkan untuk menghindari keruntuhan atau kegagalan sambungan pada waktu tercapainya kekuatan nominal lentur di tempat tersebut. Kebutuhan panjang lewatan berhubungan dengan panjang penyaluran tegangan, LD, yang bertambah sesuai dengan peningkatan tegangan. Panjang penyaluran adalah panjang penambatan yang diperlukan untuk mengembangkan tegangan luluh pada tulangan yang merupakan fungsi dari tegangan luluh baja, Fy, diameter tulangan, dB, dan tegangan lekat. Lanjut. Ini merupakan pengaruh panjang penyaluran tulangan. Ini untuk ilustrasinya. Menurut Ella Grody 2003, peningkatan panjang penyaluran tulangan pada sambungan lewatan secara umum akan meningkatkan kapasitas lekatan. Pada kenyataannya, kegagalan lekatan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kuat lekat dengan menambah panjang penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi lekatan tidak seragam sepanjang penyaluran tulangan. Walaupun hubungan antara kuat lekat dan panjang penyaluran sambungan lewatan tidak proporsional, tapi hampir linear. Pada sambungan lewatan atau lap splices, tulangan diletakkan bersebelahan satu dengan yang lain. Tegangan tarik di sekeliling tulangan pada sambungan lewatan berbentuk oval, tetapi tegangan ini hampir sama besar dengan tegangan tarik di sekeliling tulangan tunggal. Pada gambar 1 ditunjukkan lingkar tegangan tarik atau tensile ring dan pola retak pembelahan pada sambungan lewatan. Pengaruh sambungan lap splice.
Penggunaan sambungan lewatan atau lap splice pada kolom dapat dikatakan riskan, karena apabila tidak dipasang dengan baik dan bukan pada tempat yang seharusnya akan terjadi keruntuhan pada bangunan. Salah satu penyebab kerusakan gempa yang parah dengan kondisi detail yang buruk pada bangunan struktur beton bertulang yang sering ditemukan pasca gempa adalah terjadinya kegagalan pada daerah dilakukannya sambungan lewatan atau lap splice. Khususnya yang dilakukan pada daerah sendi plastis seperti pada daerah ujung kolom, tepat di atas plat lantai yang merupakan tempat yang paling berpotensi terjadinya sendi plastis pada saat beban gempa bekerja karena memiliki tingkat momen yang cukup besar. Hal ini mengakibatkan bagian pada ujung kolom menjadi daerah yang paling berpotensi untuk terjadi deformasi plastis. Oleh sebab itu, pendetailan pada daerah ini harus direncanakan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan kolom untuk dapat mengalami deformasi plastis yang cukup besar sebelum kolom tersebut mengalami kegagalan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat ditarik yaitu bangunan yang menggunakan sambungan lewatan pada daerah sendi plastis kolom terbukti memiliki daktilitas yang lebih rendah yang dapat dilihat dari lebih kecilnya perpindahan lateral yang dapat dicapai hingga terjadi penurunan kekuatan struktur bangunan yang signifikan. Sendi plastis yang dapat terbentuk adalah lebih banyak pada bangunan yang tidak menggunakan sambungan lewatan pada daerah sendi plastis kolom. Hal ini dikarenakan bangunan dapat mengalami perpindahan lateral yang lebih besar sehingga memberi kesempatan kepada balok-balok pada lantai yang lebih atas untuk dapat mencapai keadaan leleh. Mechanical splice, pengertian. Penyambungan dengan menggunakan metode mechanic splice dilakukan dengan menyatukan ujung-ujung serat optik dengan suatu bahan yang memiliki indeks bias bahan yang matching dengan indeks bias serat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi loss akibat pantulan pada bagian sambungan. Secara umum dapat dibedakan prosedur kedua teknik penyambungan sebagai berikut. Yang pertama mechanical splicing, yang kedua fusion splicing. Mechanical splicing. Mechanical splicer adalah sebuah perangkat yang secara mekanik menahan dan meluruskan dua buah serat optik yang sudah terkelupas dan menyatukannya ke dua serat optik tersebut. Kegunaan teknik splicing secara mekanik adalah untuk perbaikan yang sifatnya darurat dari kabel serat optik yang mengalami kerusakan atau untuk keperluan pengetesan kabel pada proses instalasi. Berikut ini digambarkan tahap-tahap dasar penyambungan menggunakan mechanical splicing. Yang pertama, mempersiapkan kedua serat optik yang akan disambungkan. Selanjutnya, mengupas bagian yang akan disambung. Menyediakan selongsong tempat penyambungan yang sesuai. Menyesuaikan ukuran selongsong dengan kedua serat optik. Proses alignment, proses penyambungan selesai. Yang terakhir, hasil penyambungan dengan teknik ini bersifat semi permanen. Fusion splicing. Berikut ini digambarkan tahap-tahap dasar penyambungan menggunakan fusion splicing. Yang pertama, mempersiapkan serat optik yang akan disambungkan pada splicer machine. Yang kedua, pengecekan penampang hasil pemotongan, position alignment, proses penyambungan atau peleburan, dan yang terakhir, memberi pelindung pada serat optik yang disambungkan. Selanjutnya, sambungan plat balok. Next. Perencanaan sambungan. Menurut Widodo, Herodotus, join balok kolom dalam struktur statis tak tentu menegakkan peranan penting dalam pengengkangan agar tidak terjadi kebebasan rotasi pada balok. Pengengkangan terjadi apabila join balok kolom merupakan satu kesatuan yang monolit atau kaku. Kekakuan join diperlukan agar redistribusi unbalanced moments pada analisis struktur dapat dilakukan. Secara garis besar, sambungan beton plat cetak mempunyai 3 jenis tahapan pelaksanaan, yaitu pembuatan, tahap pengengkangan, dan sambungan plat. Sambungan antara elemen lantai plat cetak yang berdekatan biasanya tidak terbebani beban yang sangat berat. Namun, koneksi harus memerlukan kapasitas untuk menahan defleksi dan juga mencapai kapasitas untuk menahan gaya yang bekerja di lantai dalam horizontal. Koneksi antara plat lantai dapat dicapai melalui berbagai jenis koneksi dan koneksi yang paling populer telah diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sambungan cor di tempat. Sambungan cor di tempat, Sambungan cor di tempat atau grouting. Sambungan yang dilas atau dibaut. Perkuatan dengan penulangan bagian atas plat. Sambungan loop. Next. Sambungan balok ke plat dapat dibagi menjadi 2 jenis, termasuk sambungan di tepi struktur dan sambungan yang terletak di bagian interior bangunan.
Sambungan antara plat dan balok struktur umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kait. Ini memastikan bahwa beban yang ditransfer cukup memastikan kontinuitas struktural. Darwin, silahkan. Sambungan plat balok. Untuk sambungan balok dan plat di tepi struktur dapat dijelaskan ketika rantai tersambung dengan kuat ke dalam balok dan balok dianggap sebagai bagian dari rantai. Sambungan ini biasanya dibuat dengan kait dan perkuatan tulangan antar dua elemen. Berikut disertakan gambar mengenai detail sambungan plat dan balok. Lanjut. Sambungan plat dan balok. Sambungan antara plat rantai dan balok harus dilakukan dengan menggunakan tulangan baja. Tulangan baja tersebut dapat dalam bentuk sangkang, batang penyambung lurus dengan diameter tulangan sesuai perhitungan struktur. Balok ditambahkan jika lantai tidak mampu memikul beban. Penulangan balok sesuai perhitungan. Di sini juga disertakan gambar A10 mengenai sambungan antara plat lantai dan balok. Lanjut. Selanjutnya sambungan kolom dan balok. Lanjut. Perencanaan sambungan. Efisiensi kerangka beton pracetak dalam menahan gravitasi dan beban lateral bergantung pada perilaku koneksi balok kolom. Sambungan balok kolom harus dirancang untuk mentransfer semua gaya. Dalam sistem bangunan pracetak, sambungan antara elemen pracetak biasanya dirancang untuk berusaha menyamai konstruksi monolit sehingga seluruh struktur menunjukkan perilaku monolit yang setara selama gempa bumi. Terdapat 4 cara untuk mencapai perilaku monolit yang setara dengan kerangka pracetak. Pertama, sistem 1, precast beam unit between column. Sistem 2, precast beam unit front column. Sistem 3, precast T or core reform unit. Yang keempat, precast concrete system involving shell beam. Berikutnya. Elemen balok pracetak ditempatkan di antara kolom dan ditempatkan pada selimut beton, atau dari kolom yang sebelumnya dicor di tempat kolom pracetak di bawahnya atau disangga dengan karbel kolom. Sistem lantai pada beton pracetak biasanya ditempatkan di atas elemen balok pracetak dan membentang di antara balok. Penulangan kemudian ditempatkan di atas balok di atas lantai pracetak, dan di inti balok dengan kolom, bagian di atas pada lantai pracetak, dan pada inti balok dengan kolom kemudian dicor di tempat. Sistem kedua, balok pracetak ditempatkan pada plat baja pada sambungan antar kolom setebal 10-25 mm, tulangan longitudinal kolom yang menonjol melewati lubang vertikal balok pracetak dan muncul di atas permukaan balok. Lanjut. Sistem 3, elemen beton pracetak berbentuk T banyak digunakan pada bangunan tipikal. Dalam sambungan ini, batang kolom vertikal pada unit pracetak dihubungkan menggunakan grouting. Sambungan cast in place balok untuk sistem ini identik dengan digunakan untuk sistem kedua. Sistem keempat, balok beton pracetak prategang digunakan balok U pracetak mendukung beban berat dan konstruksi dan bertindak secara komposit dengan beton bertulang sehingga ketika mengalami pembebanan lain dalam struktur yang telah selesai. Ya. Penghubung geser. Next. Next. Penghubung geser adalah alat sambung mekanik yang berfungsi memikul beban geser yang timbul pada bidang kontak kedua material tersebut, sehingga pada keadaan komposit kedua material bekerja sama sebagai satu kesatuan. Alat penghubung geser ada bermacam-macam, diantaranya terdiri dari paku, baut, dan pasa. Dalam hal kekuatan sambungan tidak dibedakan apa itu sambungan desak atau sambungan tarik. Yang menentukan kekuatan sambungan bukan kekuatan tarik dan geser, melainkan kuat desak pada lubang serta kekuatan alat penghubung geser tersebut. Next. Kekuatan penghubung geser. Menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI 3.1
1729 sampai 2002 kapasitas suatu penghubung geser untuk dapat menahan gaya geser horizontal dipengaruhi oleh kekakuan dan luas bidang kontak penghubung geser tersebut dengan beton. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya deformasi pada penghubung geser yaitu bentuk dan ukurannya, lokasinya pada balok, lokasi momen maksimum, dan cara pemasangannya pada balok. Next. Jenis penghubung geser ada 3, yaitu penghubung geser stud, penghubung geser kanal, dan penghubung geser spiral. Next. Next. Penghubung geser stud, ya, penghubung geser stud, kekuatan penghubung geser jenis paku, penghubung geser yang sering digunakan adalah tipe headed stud. Rentang diameter stud adalah 13-25 mm dengan panjang 65-100 mm. Meskipun kadang-kadang digunakan stud yang lebih panjang, beberapa peraturan seperti British Code mensyaratkan kuat tarik ultimate stud tidak kurang dari 450 MPa dan elongasi tidak kurang dari 15%. Keuntungan menggunakan penghubung geser jenis stud adalah pengelasan cepat, sedikit menghalangi penulangan, dan kekuatan serta kekakuan yang sama ke segala arah. Ada 2 hal yang mempengaruhi dalam menentukan diameter stud. Pertama adalah proses pengelasan, yang mana akan sulit dan mahal jika dilakukan pada diameter di atas 20 mm. Dan yang lain adalah tebal plat, di mana sudah dijelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa stud akan mencapai kekuatan penuh jika rasio D lebih kecil dari 2,7. Sedangkan pada struktur plat yang mengalami fluktuasi tegangan tarik, diameter tidak boleh lebih besar dari 1,5. Next. Penghubung geser kanal. Kekuatan geser yang tersedia dari angkur kanal baja harus berdasarkan pada ketentuan pasal 18.2b dengan faktor ketahanan dan faktor keamanan seperti yang disyaratkan di bawah. PV sama dengan 0,75 dan omega V sama dengan 2. Next. Next. Penghubung geser spiral. Penghubung geser spiral adalah salah satu jenis penghubung geser yang digunakan dalam struktur komposit. Penghubung geser ini memiliki karakteristik yang unik karena bentuknya menyerupai sebuah pegas, sehingga besarnya diameter spiral dan pitch spiral merupakan parameter yang mempengaruhi kekuatan. Sebuah studi eksperimental dilaksanakan untuk mempelajari karakteristik tersebut. Pengujian push out dilakukan dengan 3 sampel pada setiap diameter spiral, 2,5, 3, 3,5, dan 4 in. Hasil menunjukkan bahwa diameter spiral mempengaruhi kekakuan dan besarnya slip yang terjadi. Semakin besar diameter spiral, maka semakin kecil kekakuan dan slip yang terjadi. Syarat penempatan penghubung geser pada profil baja. Untuk penempatan pada profil baja penghubung geser, menghubungkan mempunyai syarat sebagai berikut. 1. Selimut lateral minimum 25 mm, kecuali ada dek baja. 2. Diameter maksimum 2,5 kali tebal sayap profil yang ditempati. 3. Jarak antara penghubung geser sepanjang balok baja minimum sama dengan 6 kali diameter penghubung geser. Yang 4, jika digunakan dek baja gelombang, jarak minimum penghubung geser dapat diperkecil menjadi 4 kali diameter. Persyaratan jarak penghubung geser. 1. Selimut lateral minimum 25 kecuali ada dek baja. Yang kedua, diameter maksimum 2 kali dengan 2,5 kali tebal flange profil baja. Yang ketiga, jarak longitudinal minimum sama dengan 6 kali diameter penghubung geser. Yang keempat, jarak longitudinal maksimum sama dengan 8 kali tebal plat beton. Yang kelima, jarak minimum dalam arah tegak lurus sumbu longitudinal sama dengan 4 kali diameter. Yang keenam, jika dipergunakan dek baja gelombang, jarak minimum penghubung geser dapat diperkecil menjadi 4 kali diameter. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.